Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para bapak ibu, para hadirin ingkang tamu, ingkang kula hormati. Alhamdulillah langgahe kula panjenengan memiliki sesarengan dalam rangka pausan malam Sabtu pagi. Alhamdulillah kula panjenengan tasih diberi kesehatan pagi. Alhamdulillah memiliki wonten rencana kula Ustaz nggih. Kemudian panjenengan Pak nggih Satpam Aliansa nggih berkenan mudah-mudahan panjenengan sedaya diberikan keberkahan selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan berbahagia ini kita kemarinnya lagi bulan kemarin lagi sudah pernah membahas tafsir Al-Balagh. Sudah pernah kita baca tafsir Al-Balagh. Pada waktu itu juga sama menghentikan Ustaz Rohman, beliau yang sedang ada ajar. Kita yang pada kesempatan kali ini akan berbicara mengenai tafsir surat Al-Insan, insyaallah. Allah berfirman dalam surat Al-Insan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani 'ilmun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadaynahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Shadaqallahul azim. Surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani 'ilmun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia hinun itu di situ sebagai pelaku, hinun fa'ilnya, hinun suatu ketika dari masa, lam yakun syai'an madhkura. Manusia ini lam yakun mawjudan, belum disebut sebagai manusia. Panjenengan kula sama nggih. Dahulunya kita ini tidak ada. Dahulunya ya saya tidak disebut amfifi, juga orang tua saya juga dahulunya juga tidak disebut. Orang ini surat Al-Insan ayat pertama ini, hal itu sebuah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sehingga Allah bertanya kepada manusia, memberikan takrir, penguatan agar manusia ini sadar. Al-Insan sebagian tafsir seperti tafsir Asy'arawi di sini mengatakan Al-Insan itu pertama yang dimaksud Nabi Adam alaihissalam. Karena di dalam urutan penciptaan, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatil jan mimma min nar. Diciptakan jin itu dari api. Wa khuliqa Adam mimma usifahu. Dan diciptakan Nabi Adam sebagaimana disifatkan Allah dalam Al-Quran. Para hadirin, di situ di dalam
tafsir disebutkan ketika ada kalimat hal ata, apakah telah sampai kepada manusia, itu berarti di situ kehidupan manusia diputar dari sejak awal manusia ciptakan sampai nanti manusia terakhir kalinya Allah ciptakan. Artinya manusia selalu berpikir, dan awal diciptakan manusia disitulah awal mula terjadinya problematika hidup. Artinya sebelum manusia diciptakan puluhan juta, miliaran juta tahun itu tidak ada apa-apanya, artinya tidak ada masalah. Baru setelah diciptakan manusia, dan dari situlah mulai ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis menolaknya, aba wastakbar. Karena iblis memang diciptakan oleh Allah memiliki sifat perkasa, Al-Jabbar, manifestasi dari nama Allah Al-Jabbar. Dari situlah iblis beserta para pengikutnya ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, aba, menolak, wastakbar, ada sifat sombong. Karena sifat sombong ini karena mereka memiliki sifat perkasa. Wonten tiang badhe maam, mereka maam mlebusi ning restoran delok dapure koyo apa, delok iki asah-asahane. Nek misalnya kata koyo ngebrek, nggak mau dia. Itu terjadi pada orang kaya sama. Ada sifat sedikit al-kibarnya. Itu nggak mungkin terjadi sama orang yang ekonominya menengah ke bawah. Itu ada sifat kibarnya. Lah iblis demikian. Nah, ketika Allah mengatakan lam yakun syai'an madhkura, lam yakun mawjudan, manusia ini dahulu tidak ada. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya Allah katakan lam yakun syai'an madhkura, inna khalaqna, sesungguhnya kami Allah. Kenapa panjenengan terkadang bertanya-tanya? Kenapa Ustaz sering di Al-Quran disebutkan inna, sesungguhnya kami? Kami ini karena untuk menunjukkan keagungannya Allah. Inna itu sebuah penekanan kami, bukan saya atau pulau. Kami itu sebuah penekanan. Sesungguhnya kami sendiri yang menciptakan al-insan. Kamilah sendiri Allah yang menciptakan manusia. Nabi Adam awalnya manusia diciptakan dari saripati tanah atau dari tanah liat. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, khalaqal insana min shalsalin kal-fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Khalaqal insan, manusia diciptakan min shalsalin kal-fakhar, dari tanah liat, dari tanah tebikar. Di dalam surat Al-Insan Ar-Rahman. Para hadirin yang kami muliakan oleh Allah. Nah, yang dimaksud Al-Insan di sini barulah anak keturunan Nabi Adam, dzurriyyatuhu, anak keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Allah ciptakan manusia, anak keturunan Nabi Adam, min nutfatin amsyajin, dari nutfah sperma yang terpancar. Para hadirin yang kami muliakan Allah, ketika Allah menyebutkan manusia diciptakan dari air sperma yang terpancar, para ulama menamakan surat ini juga namanya surat Al-Amsyad, campuran. Sehingga mereka terkadang menamakan suatu surat agar terbedakan dengan surat yang lain. Mereka juga memberikan nama-nama khusus. Ada 5 nama yang para ulama sebutkan terkait surat Al-Insan. Para hadirin, ketika saya menyebutkan manusia diciptakan dari air yang terpancar, di situ saya mengingat psikologi pendidikan itu tidak menyebutkan di dalam pendidikan anak dari mulai TK, SD, SMP, SMA, di situ tidak diajarkan terkait dengan seks jamaah atau seks pernikahan. Para hadirin yang mulia Allah, karena memang tidak diajarkan
diajarkan. Padahal Islam pun sudah mengajarkannya. Dari situlah penting orang tua ini memberikan sedikit tentang ilmu. Ketika dilihat anaknya sudah pas, sudah waktunya dia mengetahui agar dia dapat membentengi diri. Sekarang jangankan antara lawan jenis, sesama jenis pun sekarang luar biasa khawatirnya. Karena itu dari zaman sekarang di SMA saya melihat anak-anak remaja yang di SMA itu mereka kalau dahulu mungkin zaman saya berdekatan ada sesuatu keperluan itu nggak ada rasa, tapi zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu, sehingga pentingnya kita menjelaskannya, pentingnya menjelaskan akan hal ini, dan itu dalam Islam bukan perkara tabu dan ada maksud dan tujuannya adalah syaddu dzari'ah, untuk mencegah agar anak kita tidak terjumus dalam perbuatan yang namanya perzinahan. Bangsa Arab itu menyangka ketika mereka mengira bahwasanya wanita ini hanya sebagai wadah yang membuai semuanya dari laki-laki. Allah di sini bantah, min nutfatin amsyaj, air sperma yang hina yang terpancarkan. Ikhtilaf ta'u rajul bil mar'ah, yang ini dimaksudkan bercampurnya ma'u rajul bil mar'ah. Jadi air punya laki-laki dan air perempuan bercampur sehingga terjadilah proses penciptaan manusia. Nabtalihi, yang dalam hal ini panjenengan perlu garis bawahi. Manusia diciptakan nabtalihi, kami untuk mengujinya. Mula panjenengan Allah ciptakan tujuannya untuk diuji, sehingga tidak ada manusia di kehidupan dunia ini yang kosong daripada ujian. Dalam surat Al-Balad pernah saya paparkan panjenengan perkataan Buya Hamka terkait firman Allah tentang bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan susah payah. Manusia diciptakan dalam keadaan kepayahan. Dari situ kan Buya Hamka mengatakan semenjak bayi dikandung oleh ibunya, merasakan kepayahan ibunya. Setelah lahir pun merasakan kepayahan, nangis. Setelah nangis, bayi ini minta disusuin. Setelah minta disusuin, nangislah karena air kencingnya sendiri. Terus demikian sampai dia sekolah, orang tuanya masih kepayahan memikirkan biaya untuk anaknya sekolah. Setelah sekolah dapat pekerjaan, menggodol gelar insinyur, kata Buya Hamka. Setelah itu orang tuanya memikirkan akan jodohnya anaknya. Terus demikian. Yang demikian ini dari kehidupan dunia yang tidak membawa kita kepada kebahagiaan akhirat, maka sungguh orang inilah orang yang sangat merugi. Sama. Hadirin, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Mengapa demikian? Kami uji manusia karena manusia ini sami'an, dapat mendengar. Di dalam ilmu kedokteran yang Allah, awal mula fungsi pendengaran manusia, awal mula fungsi indera adalah pendengaran manusia. Panjenengan gadah janin, coba diperdengarkan murotal, diajak ngobrol, itu memberikan respon. Yang Allah katakan sami'an, kami jadikan dia mendengar dan dapat melihat. Dan itulah kehebatan Al-Quran. Hadirin yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala, nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Manusia diuji karena dapat mendengar dan melihat. Sehingga ketika manusia Allah uji, yang dari ujian tersebut dapat terseleksi mana hamba-hamba yang pilihan yang lulus dari ujian dan mana hamba-hamba yang memang
mereka tidak lulus di kehidupan, di ujian kehidupan dunia ini. Kemudian inna hadaina, kami berikan asabila, inna hadaina sabila, kami berikan manusia jalan. Ada jalan asyakirah, jalannya orang-orang yang bersyukur, wa imma kafura, ada jalan-jalan orang yang kufur. Nah, jadi nggak perlu mudahkan Allah. Kebahagiaan seseorang itu ditentukan oleh dua hal: pola asuh yang diberikan kepadanya dan pola pendidikan yang ditarbiyah kepadanya. Sehingga panjenengan sering mendengar kullu mauludin yuladu al fitratil Islam. Setiap yang dilahirkan itu berada pada fitrah Islam. Setiap bayi yang dilahirkan itu pasti berada pada fitrah Islam. Kedua orang tuanya lah atau lingkungannya lah yang akan merubahnya menjadi agama daripada selain Islam ini, daripada fitrah manusia ini. Ketika kita mengatakan pasti seseorang ini dia tidak bahagia ketika dia jauh dari hidayah, tidak mengenal Islam. Ketika kita mengatakan pasti, itu juga kita bilang betul. Cuma yang lebih tepat lagi di dalam sebuah kitab disebutkan ketika seseorang kebaikan yang mengungguli keburukannya, sudah pasti dia bahagia. Ketika sebaliknya keburukannya lebih unggul daripada kebaikannya, keburukannya kata wakil daripada kebaikannya, maka dia orang yang merugi. Orang ini jika merugikan Allah, Allah berikan jalan. Di sini yang dimaksud adalah jalan makrifat. Sehingga kemarin saya disodorkan pertanyaan, apakah betul Pak ilmu makrifat itu adalah ilmu tertinggi? Ilmu ma'rifatullah, ilmu yang paling tertinggi dalam Islam. Ilmu makrifat, dari situlah ilmu yang akan menguatkan ibadah pulau panjenengan, yang dinamakan ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Dan bukan panjenengan salah paham, orang yang sudah makrifat itu dia sudah lepas dari ibadah. Ngendika demikian, berarti Rasulullah sudah makrifatnya tinggi. Apakah Rasulullah tetap lepas dari ibadah? Ketika kita berani mengatakan Rasulullah belum makrifat, itu bahaya. Karena Al-Bustami pernah mengatakan ajibtu liman arafallahu kaifa ya'budu. Aku heran bagaimana ia mengenal Allah, ma'rifatullah, ia tetap beribadah. Al-arif la ta'rif alaih. Ada yang mengatakan lagi di antara tokoh sufi yang menyimpang, dalam tanda kurung sufi yang menyimpang. Saya bukan mengatakan menyimpang semua, sufi yang menyimpang. Orang yang arif, dia ma'rifatullah, dia tidak terbebani taklif ibadah-ibadah yang lain. Sehingga Al-Bustami, dia panjenengan mungkin nggak tahu mengenal Al-Bustami ini, saya menukilkan dari kitab soalnya. Pokoknya sebagai contoh, Al-Bustami ketika di bulan Ramadan mengeluarkan roti dari sakunya dan memakannya di hadapan kaum muslimin karena mengatakan saya sudah makrifat. Para hadirin, ini yang disalahartikan oleh sebagian kalangan yang menggunakan alasan makrifat untuk meninggalkan sebagian perintah agama. Yang dimaksud makrifat adalah makrifatullah secara hakiki. Sama yang kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah para salafus saleh, saya ingin singgung makrifat karena ini penting. Dari sejarah para salafus saleh dan para sahabat maupun generasi sesudah mereka, bisa kita dapati potret gambaran-gambaran yang indah yang menggambarkan betapa mereka itu begitu mengenal Allah, begitu tahu
ridho atau tidak. Misalnya yang tingkat sudah tinggi, ketika saat ini kan kata saya juga belum ilmu akan hal itu terkait sekolah, pondokan, uang pendaftaran 200, ada yang bayar 400.000 satu lembar kertas sampai ini 200.000. Nah, sudah daftar, apakah uang ini dikembalikan? Ya betul. Nah ini pun yang menjadi pertanyaannya, apakah Allah itu tidak sekolah ini menerima uang ini? Apalagi pembayaran gedungnya, misalnya ada yang murah-murahnya 6 juta. Nah ini 6 juta anaknya tidak betah, semua rumah. Apakah uang ini dikembalikan? Pertanyaannya Allah itu atau tidak? Itu aja simpelnya. Nek memang al-muslimu inda surutihim, muslim itu tergantung persyaratannya, minta diberikan penjelasan. Pripun niki, tapi uangnya belas sama daftar yang sudah ada dan termasuk pelaku saya sendiri. Udah kalau gaji itu sudah hilang, pendaftaran, uang masuk dan yang lain-lainnya, dan sedikit sekali yang dapat kembali. Nah itu jamaah, Allah ridho atau tidak? Kalau ridho ketika kita betul-betul khawatir, ya sudah kita tinggalkan. Berarti itu barang syubhat. Jamaah yang mulia Allah, namun semakin kesini kondisi kaum muslimin berbalik. Kita jauh dari masa kenabian, kita jauh dari suri tauladan orang-orang yang begitu marah. Maka di antara lain akibatnya minimnya literasi, jarangnya kita datang ke pengajian ilmu, ke majelis taklim, atau terjangkiti virus beberapa pemikiran impor dari luar. Ya, pemikiran-pemikiran saya ini kata panjenengan yang sering main medsos, kulo sendiri terkadang hanya mendapatkan hasil, Pak, lah umat Islam dikatani kudu bae wong bodoh-bodoh. Kenapa nyembah Ka'bah? Nah Ka'bah kan kudu bae terbuat daripada batu, semen misalnya ditumpuk ya. Kata di situ kadang-kadang pripun panjenengan? Yo kudu bae misalnya yang nyembah berhala. Umat Islam dikatakan demikian. Nah, kalau kita mau berbuat dalam tauhid, nggak belajar kita tauhid secara detail, oh benar juga umat Islam kok rupanya nyembahin batu Ka'bah itu bagian dari syubhat. Kita harus jawab. Hadirin, Ka'bah itu hanya sebagai dirwah lambang, dan Allah itu tidak mengatasnamakan dirinya ini sebagai berhala. Allah dari kata alihaya lahu sesembahan, sehingga menjadi kalimat Allah zat yang disembah. Itu kan bukan berhala. Yang berhala itu kata namine Uzza, Lata, kemudian mana ada sampai berhala bakwan sama. Itu dari istilah orang-orang Yunani kalau nggak salah. Saya gadah buku yang berjudul Asal Muasal Sumber Kemusyrikan Berhala. Nah, di situ dari Indonesia juga dibahas, dan di Timur Tengah situ dibahas. Nah, di situ perlu panjenengan ketahui kalau Rabbun itu artinya Tuhan. Rabb itu artinya Tuhan. Adapun Allah dari kata alihaya lahu ilah menjadi Allah. Ketika ada alif lam mim bergabung dua, kemudian dihilangkan menjadi Allah agar kita mudah mengucapkannya. Nah, Ka'bah itu sebagai bentuk simbol kepatuhan umat Islam dan sebagai Ka'bah, bukan itu kita jadikan berhala. Fa'aina walu fathamma wajhullah. Dimanapun kita menuju, disitulah wajah Allah. Orang ini engkau melihat Allah di situ. Nah, ini sebagai contoh daripada pemikiran impor yang merusak Islam. Nah, di sini ma'rifatullah, panjenengan kalau ingin mengenal seseorang, pasti panjenengan ingin mengenal pulau misalnya, tanya nama,
tanya alamat. Mana mungkin orang sungguh-sungguh paling tanya nama sudah lupa. Takoni wong di sudah lupa. Kalau sungguh-sungguh tanya nama, alamat, kemudian kartu nama atau nomor yang bisa dihubungi. Nah, ketika kita mengenal seseorang yang istimewa, pejabat, orang yang terpandang, orang kaya, tentu harapannya kalau kita memang diberikan pertolongan, kehidupan kita akan mudah, segala sesuatu serba mudah. Nah, ketika panjenengan alifun billah, orang yang mengenal Allah, tentunya panjenengan tidak hanya sekedar mengenal nama dan sifatnya saja, tapi juga tanpa berusaha memperbanyak dengan zikrullah. Nah, ketika panjenengan baca ini juga tujuannya ingin meningkatkan ma'rifatullah. Ketika seseorang sudah mengenal Allah, maka kehidupan pun akan bahagia. Dan buah manis mengenal Allah yang paling utama jemaah adalah orang yang mengenal Allah itu dia pasti akan terasa nyaman hidupnya. Sehingga orang yang mengenal Allah itu wonten kalih ada dari segi umum, orang yang beriman, percaya kepada Allah, mempercayai bahwasanya Allah ini ada, itu umum. Kalau panjenengan memiliki, insya Allah pasti meyakini hal demikian, mengenal Allah. Tapi ada yang secara khusus, mengenal Allah secara khusus. Bagaimana caranya mengenal Allah secara khusus? Dengan ketika seseorang mengenal Allah secara khusus, dia itu secara totalitas waktunya digunakan betul-betul untuk beribadah kepada Allah. Dia betul-betul memahami jalan yang akan mengantarkan kepadanya, mentadaburi nama dan sifatnya Allah, kemudian mentadaburi alam semesta ini. Dan itulah yang sebagian disebutkan oleh para ulama. Orang yang mengenal Allah, jemaah, orang yang dia mengenal Allah, hidupnya pasti terasa nyaman. Dalil Ustaz, dalil surah Toha. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa orang yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Berarti orang yang mengenal Allah, kehidupannya pasti akan nyaman. Di dalam surat Al-Hasyr, wala takunu, jangan kau menjadi kalladzi, seperti orang Nasrullah yang merupakan Allah, fa'ansahu, ketika orang menjadi lupa Allah, lupa zikrullah, Allah menjadikan lupa terhadap diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itu bukan orang baik, orang yang fasik, orang yang banyak berbuat kemaksiatan. Maka mereka lupa dan tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri mereka sendiri, sehingga hidup mereka terus menerus terasa menjadi tidak tenang, tanpa arah dan tujuan. Orang yang mengenal Allah, sekali lagi, dia pasti hidupnya akan nyaman. Mengapa kita masih hidup terasa sempit, hidup tidak nyaman? Orang yang tidak mengenal Allah ketika tertimpa musibah, panjenengan bersani. Orang yang dia jauh dari Allah ketika tertimpa musibah, ada yang bunuh diri, ada yang lari ke dukun. Orang yang dia mendapatkan musibah, karena dia tidak mengenal Allah, maka kehidupannya dipenuhi dengan keluh kesah, diwarai dengan keluh kesah, gerusula terus, seakan-akan hidup ini menjadi beban. Menghadapi masalah, keburu yang berputus asa, tidak mau mencari solusi, di samping solusi tidak kunjung temu. Padahal bila seorang hamba dia mengenal Allah dengan baik, niscaya dia akan sadar tidak ada yang tidak mungkin dihadapkan dengan kekuasaan Allah, tidak ada yang tidak mungkin ketika dihadapkan dengan kebesaran Allah. Semuanya akan mudah ketika Allah mengatakan kun fayakun. Itu harus kita yakini semua. Maka singkat kata, orang yang dia pendek kata, orang yang dia mengenal Allah, maka ketika dia tertimpa musibah, dia tidak akan pernah berdosa kepada Allah.
yang ada selalu husnudzon kepada Allah, dan itu didapatkan, diperoleh dari hamba-hamba yang tauhidnya kuat. Lihatlah para nabi, potret gambaran para nabi. Demikian sudah, tinggal kita copy paste, kita berusaha meneladaninya, mencontohnya. Sama yang kami muliakan karena Allah SWT, mengapa orang yang hidup tanpa mengenal Allah terasa tidak nyaman, tanpa arah dan tujuan? Kenapa? Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hambanya dalam segala aspek lini kehidupan, dan baik dalam urusan aturan tatanan kehidupannya atau yang terkait garis kehidupannya, terkait dengan takdirnya. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Pantaskah zat yang menciptakan? Ala ya'lam, pantaskah zat yang menciptakan? Dia layak tidak tahu mana yang baik untuk yang diciptakannya. Wa huwal latiful khabir, sedangkan Allah zat yang maha halus lagi maha mengetahui. Pantas ya jamaah. Dengan dua anak bujuk, panjang orang ngerti karakternya, kesenangannya anak, kesenangannya bujuk itu orang ngerti. Nah itulah Allah yang menciptakan kita, tentunya lebih tahu mana kemaslahatan untuk makhluknya. Allah lebih tahu mana takdir terbaik untuk kita. Walaupun takdir itu terasa pahit, takdir itu terasa menyakitkan bagi kita, akan tetapi di balik takdir tersebut kita harus yakin sama, pasti semua itu ada hikmah yang terindah yang sudah Allah persiapkan bagi hambanya yang mukmin. Rasulullah pernah katakan, "Maka Allah qada'an lil mukmin." Tidaklah Allah, sesungguhnya Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu untuk seorang mukmin melainkan itu yang terbaik baginya. Contohnya apa menjelaskan? Saya memberikan contohnya di masjid kan, yang sering bawa sendal capek itu pasti gejolak atau terkadang hilang. Nah itu kita paling tidak hikmah yang pertama mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja itu sudah berpahala ketika kita mengucapkannya, dihitung pahala. Dan itu menjadikan kita optimis. Dan pendek kata, kalimat istirja itu mengingatkan kita bahwasanya apa yang kita terima itu hanya titipan. Ujian yang kita terima hakikatnya mengingatkan kita bahwasanya itu hanya titipan, itu bukan 100% milik kita. Sehingga hati kita tenang, wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepadanya kita akan kembali. Jemaah yang berdoa Allah. Nek versi zaman sekarang kan mungkin jarang orang percaya gitu. Sunan Kalijogo gitu, ketika mau dirampok tidak punya apa-apa, hanya ada tongkat itu mau diambil, orang nggak bisa membawanya, orang akhirnya menjadi pengikutnya. Misalnya menjadi pengikutnya, kemudian menemukan berbagai macam karomah, rupanya salah bisa diganti dengan disulap menjadi emas. Ketika diambil kaget, akhirnya pingsan. Orang ternyata nggak percaya. Dan itulah menunjukkan bahwa terkadang kekayaan itu tidak menjadikan kita malah baik atau malah maslahat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Asa an taqrahu syai'an atau asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum." Ayatnya gimana sama? Asa an tuhibbu syai'an terlebih dahulu. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Tetapi boleh jadi kamu
tidak mencintai sesuatu. Wa asa'atakrahu syai'an, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagimu. Dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Panjenengan berpikir sejenak. Menariknya, ayat yang terakhir Allah katakan, Allah tutup, Allah zat yang maha mengetahui, wa antum la ta'lamun, kalian manusia ini gak tahu hikmah atas musibah yang terjadi. Jamaah, ini menunjukkan bahwasanya apa yang Allah putuskan itu berdasarkan ilmu. Apa yang Allah putuskan itu berdasarkan ilmu. Apapun yang panjenengan rencanakan, yang manusia rencanakan itu hanya berdasarkan ilmu yang amat terbatas. Panjenengan rencana demikian, ingin merencanakan buka usaha, nabung, tapi beda lagi dengan rencana Allah. Jadi terkadang mengapa manusia ini dia bersikap keras untuk tetap bersikokoh ingin mengambil rencananya, dan dia tidak merasakan diri kepada Allah tawakal. Akhirnya apa? Akhirnya dia dibuat frustasi, dibuat sulit sendiri. Dengan apa? Dengan apa yang dia rencanakan. Padahal ketika ia tenang menerima apa yang Allah tetapkan, hatinya dipenuhi dengan rasa ridha dan tawakal, hidupnya pun nyaman. Tidak sedikit orang yang dia gulung tikar, kena musibah, berpuluhan juta, dia itu langsung bisa segera bangkit. Itu memang butuh waktu, dan tergantung memang keimanan yang ada dalam dirinya. Ada yang seminggu pasang berhubungan itu, ada beberapa yang betul-betul down, makan nggak selera. Itu kan tergantung keimanannya, diberikan motivasi. Ketika dia betul-betul kuat dan lebih yakin apa yang ada di sisi Allah, hatinya pun tenang. Nah, makanya malah diri kamu berdoa kepada Allah, ada sedikit makom amalan yang akan mengantarkan kepada ma'rifatullah. Amalan yang akan mengantarkan kepada ma'rifatullah yang pertama adalah taubat. Tidak mungkin seseorang akan menuju kepada makom ma'rifatullah ketika hatinya masih dipenuhi dengan kotoran-kotoran hati. Ketika seseorang menuju ma'rifatullah, dia harus taubat. Taubat dari penyakit yang ada dalam hati yang paling utama, penyakit iri dengki, penyakit al-kibr, penyakit kesombongan, kemudian penyakit apalagi kemunafikan, penyakit keraguan-raguan, itu termasuk. Sehingga kita harus perlu bertobat, terus banyak-banyak beristighfar. Ada zuhud, kemudian dari tobat, zuhud dan sabar dan kita tawakal kepada Allah, khauf, roja dan ridha, merasa nikmat dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita, zakat iman. Kemudian yang terakhir yang ke-8 adalah al-mahabbah. Ini sudah waktu isya lagi atau kecepatan bisa dan cukup ini. Jadi jamaah yang Allah muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita kali ini yang mulainya membahas surat Al-Insan, kita sampai pada ayat yang ke-3 atau ke-4 gitu. Mudah-mudahan kita selalu inna hadainahu sabil, Allah bimbing pada kita jalan yang lurus, yaitu adalah jalan yang selalu mensyukuri atas berbagai macam yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita pula selalu beristighfar atas berbagai macam dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Ini saja jemaah, mohon maaf bila banyak keliruan kesalahan